semua, sini saya akan menjelaskan tentang unsur Li atau lithium. Di sini ada beberapa pengertian, kalian bisa membacanya sendiri. Oke, lanjut saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari lithium adalah unsur kimia dengan simbol Li dan nomor atom 3, termasuk golongan logam alkali pada tabel periodik. Lithium ini merupakan logam paling ringan di dunia dan memiliki sifat sangat reaktif, terutama terhadap air dan udara karena ringan. Lithium ditemukan pada tahun 1817 oleh Johann August Arfvedson saat meneliti minerai pertalit. Nama lithium ini berasal dari kata Yunani yaitu aitos, artinya batu. Lithium murni baru berhasil dibuat tahun 1855 dan diekstrak menjadi baterai modern. Lithium juga memiliki sifat fisika, logam paling ringan, berwarna putih kepekatan dan lunak. Titik lelah rendah dari lithium yaitu kurang lebih 180 derajat Celcius. Dan selanjutnya yaitu sifat kimia. Lithium itu sangat reaktif dengan air, membentuk LiOH plus gas H2+, mudah teroksidasi di udara, disimpan dalam minyak, bereaksi dengan halogen membentuk garam. Lithium paling tidak reaktif dalam golongan logam alkali, tapi tetap berbahaya. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasan pengambilan dan pembuatan. Lithium diambil dari mineral, diekstraksi melalui pemurnian dan pemanasan mineral. Lithium murni dibuat lewat elektrolisis lithium klorida, dan kita akan menyaksikan bagaimana proses pengambilan bahan lithium tersebut. Dan inilah proses pengambilan atau pembuatan lithium. Awalnya lithium hanya digunakan untuk kaca, keramik, dan obat, sehingga tidak dianggap penting. Memasuki era 1900 hingga 1950-an, lithium mulai dipakai dalam industri logam ringan dan pelumas pesawat, tetapi penggunanya masih kecil. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, para ilmuwan mulai meneliti lithium sebagai penyimpanan energi. Lalu pada tahun 1901, Sony merilis baterai lithium ion pertama di dunia yang mengubah peradaban teknologi. Lithium ini menjadi primadona karena sangat ringan, mampu menyimpan energi besar, tahan lama, dan dapat diisi ulang berkali-kali sehingga cocok untuk HP, laptop, motor listrik, dan mobil listrik. Sumber lithium ini terbesar berada di Salar di Uyun, Bolivia, yang dikenal sebagai gunung emas putih karena cadangannya yang sangat besar. Selain itu, Chile dan Argentina juga termasuk dalam wilayah segitiga lithium. Saat ini lithium disebut sebagai minyak di bumi abad ke-21 karena menjadi kunci revolusi energi modern, mulai dari kendaraan listrik, powerbank, panel surya, hingga penyimpanan energi skala besar. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang kelima, yaitu kegunaan. Kegunaan lithium itu bisa menjadi baterai lithium ion. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi kali ini tidak perlu dijelaskan secara spesifik. Masuk ke penjelasan terakhir, yaitu bahayanya lithium. Bahayanya lithium itu reaktif dengan air, bisa meledak kecil maupun besar, seperti gambar tersebut. Nah, kasus yang ada di gambar tersebut yaitu mobil listrik meledak dan HP juga meledak. Kenapa sih mobil listrik bisa meledak? Karena baterai lithium ion mengalami panas berlebihan, konsleting akibat kerusakan fisik atau benturan, pengisian yang tidak aman, serta suhu lingkungan yang terlalu panas. Jika baterai terkena air, misalnya saat banjir, air bisa masuk ke mobil, ke modul baterai, dan menyebabkan korsleting besar yang memicu ledakan. Handphone juga bisa meledak loh karena baterai lithium ion yang sama, biasanya karena overheat, charger abal-abal, baterai rusak, ataupun korsleting di dalam sel baterai. Oke, sekian dari penjelasan saya akhiri. Terima kasih. See you next time.